Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Natayani dari D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darus Ciamis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asuhan kebidanan komunitas pada keluarga Tuan R. Waktu pengkajian 30 Juni 2020 di Desa Cisontrol, Kabupaten Ciamis, tanggal 30 Juni 2020 sampai 5 Juli 2020. Dosen mata kuliah kebidanan komunitas, Ibu Kurniati Depi Purnamasari, SST MTR Keb. Latar belakang, menurut WHO 2011, prevalensi anemia kehamilan secara global mencapai angka 38,8%, atau sekitar 32 juta wanita hamil mengalami anemia. Sementara itu, prevalensi anemia selama kehamilan di Asia Tenggara mencapai 48,2%. Prevalensi anemia di Indonesia pada tahun 2013 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Menurut data hasil studi di Puskesmas Banjar, satu angka kejadian anemia selama kehamilan mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Pada tahun 2016, terdapat 16 ibu hamil atau sebesar 2% dari total ibu hamil yang melakukan kunjungan mengalami anemia. Selanjutnya, pada tahun 2017 terdapat 49 ibu hamil atau sebesar 6,2% yang mengalami anemia, dan pada tahun 2018 terdapat 67 ibu hamil atau sebesar 7,9% yang mengalami anemia dengan jumlah ibu hamil dengan Hb kurang dari 11 gram per desiliter. Pada tahun 2018 sampai bulan Februari tahun 2019 sebanyak 78 orang. Asuhan kebidanan pada keluarga merupakan asuhan kebidanan komunitas di mana pelayanan kebidanan komunitas merupakan upaya yang dilakukan bidan untuk pemecahan terhadap masalah kesehatan ibu hamil di dalam keluarga dan masyarakat supaya keluarga dan masyarakat selalu berada dalam kondisi kesehatan yang optimal. Keluarga Tuan R merupakan salah satu keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Keluarga Tuan R merupakan keluarga kecil yang sederhana. Dalam satu rumah, keluarga Tuan R hanya ada satu kakak yang terdiri dari ayah dan ibu. Permasalahan kesehatan keluarga Tuan R yang paling menonjol adalah Nyonya A, kurangnya pengetahuan tentang anemia. Untuk tujuan, setelah akhir praktik kebidanan komunitas, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan komunitas secara komprehensif. Melakukan kunjungan yang pertama, saya mendapatkan data subjektif. Nama kepala keluarganya yaitu Tuan R, umur 23 tahun, agama Islam, suku Sunda, bangsa Indonesia. Pendidikan terakhirnya tamat SMK. Untuk penghasilan per bulan kurang lebih 3 juta. Untuk pekerjaan kepala keluarga yaitu sebagai karyawan. Untuk alamat, karena pihak keluarga meminta untuk tidak mempublikasikannya, jadi saya blur. Di kartu keluarga Tuan R hanya terdapat satu anggota keluarga yaitu istrinya yang bernama Nyonya A. Hubungan keluarga istri, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Di keluarga Tuan R merupakan tipe keluarga nuclear family yang terdiri dari keluarga inti yaitu bapak dan ibu dan anak. Dalam pengambilan keputusan yang paling berpengaruh adalah Tuan R dan Nyonya A.
Selanjutnya, data subjektif yang saya peroleh yaitu tentang kebiasaan hidup sehari-hari. Untuk kebiasaan keluarga ini, makan 3 kali atau lebih dalam sehari, minum rata-rata anggota keluarga yaitu 7-8 gelas per hari berupa air putih, teh, dan kopi. Keluarga Tuan R mempunyai kebiasaan tidur yang cukup, mulai jam 21.00 atau jam 9 malam sampai jam 4.30 pada malam hari, dan tidur siang 1 jam. Untuk sarana hiburan keluarga Tuan R yaitu televisi dan radio. Keluarga Tuan R menggunakan waktu senggang untuk mengobrol dengan tetangga dan melihat televisi. Untuk BAB atau buang air besar 1 kali di jamban sendiri. Untuk buang air kecil atau BAK 5-6 kali pada waktu pagi, siang, sore, dan malam hari, dan tidak ada keluhan. Kebiasaan keluarga yang merugikan adalah Tuan R merokok. Jarak tempat sampah dengan sumber air lebih dari 10 meter. Sampah dibakar di tungku. Menggunakan sumber air minum dari amat air dengan kualitas air jernih dan tidak terasa. Keluarga Tuan R tinggal di rumah sendiri, di mana dinding terbuat dari tembok dan kayu semi permanen. Ukuran rumah 9x9, lantai keramik, ada langit-langit, atap rumah terbuat dari plafon, jenis ventilasi pintu, jendela. Keadaan ventilasi memenuhi syarat karena luasnya lebih 10%. Penerangan menggunakan listrik. Cahaya matahari masuk ke rumah dengan baik. Pembagian rumah adalah ada 2 kamar tidur, dapur, ruang makan, ruang tamu, 1 kamar mandi. Kebersihan ruangan cukup baik. Nah, di sini adalah denah rumah keluarga Tuan R. Untuk data subjektif yang selanjutnya yang saya peroleh yaitu tentang riwayat kesehatan material, psikososial, spiritual. Setiap hari, keluarga merasa nyaman, tidak ada gangguan. Masing-masing anggota keluarga merasa senang. Di dalam keluarga tidak ada yang dibenci dan membenci. Tidak ada perasaan dikucilkan. Dalam anggota keluarga tidak ada yang mengalami gangguan jiwa. Tidak ada yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Gangguan maternal pada keluarga seperti merasa bersalah, gagal, kecewa, dan tertekan tidak ada. Walau kadang-kadang bertengkar, semua anggota keluarga Tuan R taat menjalani perintah agama yang dianutnya. Keluarga Tuan R tidak kurang mengetahui tentang anemia. Keluarga Tuan R tidak terdaftar keikutsertaan BPJS. Riwayat kesehatan keluarga. Tuan R dan Nyonya A tidak sedang atau tidak pernah mengidap penyakit tertentu. Kebiasaan memeriksakan diri pada waktu sakit saja, tempat di puskesmas atau bidan. Alasannya karena dekat dengan rumah. Riwayat kesehatan yang lalu tidak ada. Riwayat persalinan yang lalu tidak ada. Ada ibu hamil yang ada di rumah Tuan R, yaitu istri dari Tuan R. Istri Tuan R tidak menggunakan KB. Penjajakan kesehatan tahap 1, ancaman kesehatan, kurangnya pengetahuan tentang anemia, kurangnya kesadaran tentang bahaya merokok. Kurang atau tidak sehat, keluarga Tuan R kurang sehat, situasi krisis tidak ada. Penjajakan kesehatan tahap 2. Yang pertama, ibu tidak mengetahui tentang anemia.
Masalah kesehatannya, ibu tidak mengetahui tentang anemia, tanda-tanda anemia, dan bahaya anemia terhadap janinnya dan terhadap ibu juga. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang bahaya merokok. Masalah kesehatannya, kekurangtahuan keluarga Tuan R tentang bahaya merokok terhadap masalah kesehatan karena kebiasaan merokok dapat mengganggu kesehatan anggota keluarga. Di sini ada genogram. Berikut adalah soal asuhan kebidanan pada ibu hamil Nyonya A, umur 20 tahun, G1, P0, A0, kehamilan 28 minggu dengan anemia ringan. Menurut data yang diperoleh, ibu mengalami anemia. Anemia merupakan suatu keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah hemoglobin Hb tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2013. Pembagian anemia sebagai berikut. Karena tadi data yang diperoleh Hb ibu adalah 9, jadi dikatakan ibu mengalami anemia ringan. Karena anemia ringan itu Hb-nya 9-10. Biasanya anemia ringan tidak menimbulkan tanda dan gejala apapun. Jika anemia secara perlahan terus-menerus kronis, tubuh dapat beradaptasi dan mengimbangi perubahan. Dalam hal ini, mungkin tidak ada gejala apapun sampai anemia menjadi berat. Menurut Properawati 2011, halaman 21. Adapun pengaruh anemia terhadap kehamilan, persalinan, dan nipas. Yang pertama, keguguran, partus prematurus, inersia uteri dan partus lama, ibu lemah, atonia uteri dan menyebabkan perdarahan, shock, infeksi infartum, dan nipas. Bila terjadi anemia grafis, terjadi payah jantung. Memberitahu kepada ibu, pemeriksaan darah dilakukan minimal 2 kali selama kehamilan, yaitu pada trimester pertama dan trimester ketiga, dengan pertimbangan bahwa sebagian besar ibu hamil mengalami anemia, maka dilakukan pemberian preparat Fe atau suplemen zat besi sebanyak 90 tablet
selama kehamilan. Menurut Manuaba 2010 halaman 239. Karena HB Ibu 9, menurut Arisman 2004 halaman 150 masih dianggap ringan sehingga hanya diperlukan kombinasi 60 mg per hari zat besi dan 500 mg asam folat per oral sekali sehari. Memberikan pendidikan kesehatan tentang makanan yang baik dikonsumsi selama hamil. Misalnya, daging, sayuran hijau seperti bayam, daun singkong, kangkung, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Menurut Pudi Astuti 2011 halaman 104. Setelah diberi penyuluhan tentang anemia, keluarga Tuan R dapat mengerti dan memahami mengenai anemia, sehingga bisa mencegah terjadinya anemia yang berat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.